Pernahkah kamu membayangkan sedang liburan ke Thailand, membeli kopi di sebuah kafe kecil, lalu membayarnya hanya dengan scan kris dari aplikasi mobile banking Indonesia? Tidak perlu menukar rupiah menjadi baht, tidak perlu membawa dolar sebagai mata uang perantara. Hanya beberapa detik, transaksi selesai, dan kamu bisa langsung menikmati kopi yang baru saja kamu beli. Sekilas semuanya terlihat sederhana, seolah uang rupiah yang ada di rekeningmu langsung terbang menuju Thailand. Namun benarkah seperti itu yang terjadi? Apakah rupiah benar-benar berpindah ke luar negeri? Ataukah ada mekanisme lain yang bekerja diam-diam di balik layar yang selama ini tidak pernah kita sadari? Yang menarik, teknologi pembayaran seperti kris ternyata bukan hanya soal kemudahan bertransaksi. Di balik satu kali scan, ada jaringan perbankan, bank sentral, sistem pembayaran regional, hingga strategi ekonomi yang perlahan mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Sesuatu yang dulu terdengar mustahil, kini mulai menjadi kenyataan. Lalu bagaimana sebenarnya uang kita bisa digunakan di negara lain tanpa harus melewati dolar? Mengapa banyak negara di Asia mulai membangun sistem pembayaran yang saling terhubung? Dan apakah langkah ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam peta keuangan dunia? Hari ini kita akan membedah anatomi kris lintas negara dan melihat bagaimana rupiah bisa terbang tanpa dolar. Kalau hari ini kamu bisa membayar di luar negeri hanya dengan kris, dulu prosesnya jauh lebih rumit. Bahkan untuk transaksi sederhana sekalipun, hampir semua pembayaran lintas negara harus melewati mata uang yang sama, yaitu dolar Amerika. Bukan karena negara lain tidak punya mata uang sendiri, melainkan karena sistem keuangan global memang dibangun dengan cara seperti itu. Akar dari sistem ini bisa ditelusuri hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saat itu, ekonomi dunia porak-poranda dan banyak negara membutuhkan aturan baru agar perdagangan internasional kembali berjalan. Dari sinilah lahir kesepakatan Bretton Woods yang menempatkan dolar Amerika sebagai pusat sistem keuangan dunia. Sejak saat itu, posisi dolar semakin kuat dan digunakan hampir di setiap transaksi internasional. Walaupun sistem Bretton Woods akhirnya berakhir pada awal tahun 1970-an, dominasi dolar tidak ikut menghilang. Justru sebaliknya, dunia sudah terlanjur percaya menggunakan dolar sebagai mata uang perantara. Akibatnya, ketika dua negara ingin bertransaksi, seringkali mata uang mereka tidak langsung dipertukarkan, tetapi sama-sama melewati dolar terlebih dahulu. Bayangkan, seorang wisatawan Indonesia ingin membeli makanan di Thailand. Secara logika mungkin terdengar sederhana. Cukup tukarkan rupiah menjadi baht, lalu lakukan pembayaran. Namun dalam praktiknya, sistem perbankan internasional sering menggunakan jalur rupiah menjadi dolar lebih dulu. Baru kemudian dolar dikonversi menjadi baht sebelum akhirnya diterima oleh penjual. Semakin panjang jalur yang dilewati, semakin banyak biaya yang muncul. Ada selisih nilai tukar, biaya konversi mata uang, hingga biaya penyelesaian transaksi antar bank. Semua biaya itu mungkin tidak terasa jika hanya membeli secangkir kopi. Tetapi ketika nilai transaksinya mencapai jutaan bahkan miliaran dolar, angkanya menjadi sangat besar. Bukan hanya soal biaya, ketergantungan terhadap dolar juga membuat banyak negara menjadi lebih rentan terhadap kebijakan ekonomi Amerika. Ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga atau terjadi gejolak pada dolar, dampaknya bisa langsung terasa ke berbagai negara yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dagang langsung dengan Amerika sekalipun. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara mulai bertanya, apakah setiap transaksi internasional memang harus selalu melewati dolar? Ataukah sudah saatnya membangun jalur pembayaran yang lebih cepat, lebih murah, dan menggunakan mata uang lokal? Dari pertanyaan inilah lahir berbagai inovasi, termasuk sistem kris lintas negara yang mulai digunakan di kawasan Asia. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kamu membuka aplikasi mobile banking Indonesia, lalu melakukan scan kris di sebuah toko di Thailand atau Malaysia? Dari sudut pandang pengguna, semuanya terasa sangat sederhana. Scan, masukkan PIN, lalu transaksi selesai. Namun di balik beberapa detik itu, ada rangkaian proses yang jauh lebih rumit. Banyak orang membayangkan uang yang ada di rekening langsung berpindah ke rekening pedagang di luar negeri,
Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Uang rupiah tidak benar-benar terbang keluar Indonesia. Yang bergerak justru adalah informasi pembayaran yang dikirim melalui jaringan sistem pembayaran yang sudah saling terhubung. Misalnya, kamu membeli kopi seharga 100 bat di Bangkok, setelah kris berhasil dipindai, aplikasi bank milikmu akan mengirim permintaan pembayaran ke sistem yang terhubung dengan Bank Indonesia dan Bank Sentral negara tujuan. Dalam hitungan detik, sistem akan menghitung nilai tukar yang berlaku saat itu dan memastikan transaksi dapat diproses dengan aman. Di sisi Indonesia, rekeningmu akan dipotong dalam rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku. Sementara di sisi Thailand, pemilik toko tetap menerima pembayaran dalam baht. Artinya, pembeli tetap menggunakan mata uang negaranya sendiri. Sedangkan penjual juga menerima mata uang negaranya tanpa perlu memikirkan proses konversi yang terjadi di belakang layar. Lalu siapa yang melakukan proses penukaran mata uang itu? Jawabannya, bukan pedagang dan juga bukan pembeli. Proses tersebut ditangani oleh lembaga keuangan dan bank yang telah bekerja sama melalui sistem pembayaran lintas negara. Mereka melakukan penyelesaian transaksi atau settlement, sehingga kedua belah pihak menerima mata uang yang sesuai tanpa harus saling menukar uang secara langsung. Inilah yang membuat kris lintas negara terasa begitu praktis. Pengguna cukup melihat nominal dalam rupiah, pedagang menerima pembayaran dalam mata uang lokal, sementara seluruh proses konversi berlangsung otomatis di belakang layar. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik, seolah tidak ada proses rumit yang sedang bekerja. Namun muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Jika transaksi ini tidak lagi harus melewati dolar sebagai mata uang perantara, apakah artinya dominasi dolar mulai berkurang? Atau sebenarnya dolar masih memegang peran penting dalam sistem keuangan dunia? Pertanyaan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Sampai di sini mungkin muncul pertanyaan, kalau transaksi kris lintas negara bisa dilakukan dengan rupiah dan mata uang lokal, apakah ini berarti dolar sudah tidak lagi digunakan? Jawabannya adalah ya, tetapi hanya untuk kondisi tertentu. Disinilah banyak orang sering salah paham ketika mendengar istilah transaksi tanpa dolar. Pada transaksi retail, seperti membeli makanan, membayar hotel, naik transportasi umum, atau berbelanja di toko. Sistem pembayaran kini bisa memanfaatkan kerjasama mata uang lokal atau local currency transaction. Dengan mekanisme ini, rupiah tidak harus dikonversi menjadi dolar terlebih dahulu sebelum berubah menjadi mata uang negara tujuan. Bagi negara seperti Indonesia, cara ini memberikan banyak keuntungan. Permintaan terhadap dolar untuk transaksi kecil bisa berkurang, biaya konversi menjadi lebih rendah, dan proses pembayaran menjadi lebih cepat. Dalam jangka panjang, penggunaan mata uang lokal yang semakin luas juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa. Namun jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa era dolar sudah berakhir. Kenyataannya, sebagian besar perdagangan internasional masih menggunakan dolar sebagai mata uang utama. Minyak mentah, gas alam, pesawat, komoditas strategis, hingga banyak kontrak perdagangan global masih ditetapkan menggunakan dolar Amerika. Bukan hanya perdagangan barang, pasar keuangan dunia juga masih didominasi dolar. Banyak utang luar negeri diterbitkan dalam dolar. Investasi internasional menggunakan dolar sebagai acuan. Dan sebagian besar cadangan devisa bank sentral di berbagai negara juga masih disimpan dalam mata uang tersebut. Inilah yang membuat posisi dolar masih sangat kuat hingga sekarang. Artinya, kris lintas negara bukanlah teknologi yang bertujuan menggantikan dolar. Perannya lebih realistis, yaitu mengurangi kebutuhan penggunaan dolar pada transaksi yang memang bisa diselesaikan menggunakan mata uang lokal. Semakin banyak transaksi kecil yang tidak lagi bergantung pada dolar, semakin efisien pula sistem pembayaran antar negara. Meskipun dampaknya terlihat kecil, perubahan besar seringkali dimulai dari transaksi yang sederhana. Jika jutaan wisatawan dan pelaku usaha setiap hari bertransaksi tanpa melewati dolar, perlahan akan terbentuk kebiasaan baru dalam sistem pembayaran regional. Dan ketika kebiasaan itu terus berkembang, dampaknya bisa meluas jauh melampaui sekadar pembayaran secangkir kopi. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, jika Indonesia bukan satu-satunya negara yang membangun sistem pembayaran seperti ini, siapa lagi yang sedang melakukan hal serupa? Dan mengapa semakin banyak negara justru berlomba menciptakan jalur pembayaran di luar sistem yang selama puluhan tahun didominasi oleh dolar? Itulah yang akan kita bahas pada chapter berikutnya.
Indonesia ternyata bukan satu-satunya negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran yang berpusat pada dolar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai membangun infrastruktur pembayaran mereka sendiri. Tujuannya bukan untuk menghapus dolar dalam semalam, melainkan agar transaksi antar negara menjadi lebih cepat, lebih murah, dan tidak selalu bergantung pada pihak ketiga. India memiliki UPI yang kini menjadi salah satu sistem pembayaran digital terbesar di dunia. China mengembangkan jaringan pembayaran dan sistem transfer keuangannya sendiri. Di kawasan ASEAN, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lain juga mulai menghubungkan sistem pembayaran melalui kode QR agar masyarakat dapat bertransaksi menggunakan mata uang lokal. Jika diperhatikan, semua langkah ini memiliki pola yang sama. Negara-negara tersebut tidak sedang menciptakan mata uang baru. Mereka juga tidak sedang mendeklarasikan perang terhadap dolar. Yang mereka bangun adalah jalur alternatif. Semakin banyak jalur yang tersedia, semakin sedikit ketergantungan terhadap satu jalur pembayaran yang selama ini mendominasi dunia. Bayangkan sebuah kota yang hanya memiliki satu jalan utama. Selama jalan itu lancar, semua orang bisa bepergian tanpa masalah. Tetapi ketika jalan tersebut macet atau ditutup, seluruh aktivitas ikut terganggu. Karena itulah pemerintah membangun jalan alternatif agar masyarakat memiliki pilihan. Hal yang sama juga mulai terjadi pada sistem pembayaran internasional. Bagi Indonesia, langkah ini juga memiliki nilai strategis. Semakin banyak wisatawan asing yang dapat membayar langsung menggunakan sistem yang saling terhubung. Semakin mudah pula aktivitas perdagangan, pariwisata, dan bisnis lintas negara berkembang. Biaya transaksi menurun, proses pembayaran menjadi lebih efisien, dan pelaku usaha kecil pun bisa ikut menikmati manfaatnya. Di sisi lain, perkembangan ini juga menunjukkan bahwa persaingan ekonomi global tidak lagi hanya soal siapa yang memiliki sumber daya alam terbesar atau industri paling maju. Persaingan kini mulai bergeser ke siapa yang mampu membangun infrastruktur keuangan paling efisien. Negara yang mengendalikan arus pembayaran akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam aktivitas ekonomi dunia. Namun, membangun jaringan pembayaran hanyalah satu bagian dari teka-teki yang lebih besar. Agar sebuah mata uang memiliki pengaruh secara global, dibutuhkan fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat daripada sekadar teknologi pembayaran. Lalu, apakah KRIS benar-benar bisa memperkuat posisi rupiah di masa depan? Ataukah perannya hanya sebatas mempermudah transaksi? Mari kita bahas pada chapter terakhir. Setelah melihat bagaimana KRIS lintas negara bekerja, muncul satu pertanyaan besar, bisakah teknologi ini membuat 30 menjadi mata uang yang lebih kuat di dunia? Jawabannya adalah, bisa membantu, tetapi tidak bisa bekerja sendirian. Kekuatan sebuah mata uang tidak hanya ditentukan oleh teknologi pembayaran, melainkan juga oleh kekuatan ekonomi di belakangnya. Bayangkan, ada dua negara yang sama-sama memiliki sistem pembayaran digital paling canggih, namun salah satunya memiliki ekonomi yang stabil, industri yang kuat, ekspor yang besar, dan dipercaya investor dari seluruh dunia. Sementara negara lainnya masih bergantung pada impor dan sering mengalami gejolak ekonomi. Tentu dunia akan lebih percaya menggunakan mata uang dari negara yang pertama. Itulah sebabnya negara seperti Amerika masih memiliki dolar yang sangat dominan, bukan semata karena sistem pembayarannya, tetapi karena ekonominya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pasar keuangannya sangat dalam, serta aset dalam bentuk dolar dianggap aman oleh banyak investor. Kepercayaan itulah yang membuat dolar tetap menjadi pilihan utama hingga sekarang. Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup besar, jumlah penduduk yang sangat banyak, ekonomi yang terus tumbuh, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis di kawasan Asia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara. Jika semua potensi itu mampu dikelola dengan baik, penggunaan rupiah dalam transaksi internasional juga berpeluang semakin luas. KRIS menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Ia mempermudah transaksi, memperluas penggunaan rupiah, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun sistem pembayaran digital yang diakui negara lain. Namun KRIS bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah fondasi yang mempersiapkan Indonesia menghadapi sistem keuangan global yang terus berubah. Sejarah menunjukkan bahwa setiap perubahan besar selalu diawali oleh pembangunan infrastruktur. Jalan raya mengubah perdagangan, internet
mengubah cara manusia berkomunikasi. Dan hari ini, sistem pembayaran digital mulai mengubah cara uang bergerak melintasi batas negara. Perubahan itu mungkin tidak terasa dalam satu malam, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Jadi, ketika suatu hari kamu kembali melakukan scan kris di luar negeri, ingatlah bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar pembayaran secangkir kopi. Di balik satu kali scan, ada gambaran tentang bagaimana dunia sedang membangun sistem keuangan yang semakin terhubung, lebih efisien, dan perlahan mulai mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi salah satu pemain utamanya atau hanya menjadi penonton dari perubahan besar tersebut? Selama ini kita mungkin menganggap kris hanyalah alat pembayaran yang mempermudah hidup. Tinggal scan, bayar, lalu selesai. Namun ternyata, di balik kemudahan itu, ada perubahan yang jauh lebih besar. Dunia sedang bergerak menuju sistem pembayaran yang semakin terhubung, di mana transaksi lintas negara tidak lagi selalu bergantung pada satu mata uang. Tentu saja, perjalanan menuju sistem seperti itu masih sangat panjang. Dolar masih menjadi mata uang paling dominan dalam perdagangan dan keuangan global. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar jarang terjadi secara tiba-tiba. Semuanya dimulai dari langkah-langkah kecil yang perlahan mengubah kebiasaan masyarakat, dunia usaha, hingga hubungan antar negara. Mungkin beberapa tahun lagi, membayar dengan kris di negara lain akan terasa sama biasa seperti menggunakan kartu debit di dalam negeri. Dan siapa tahu, di masa depan semakin banyak transaksi internasional yang bisa dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus melewati dolar. Jika itu benar-benar terjadi, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari babak baru dalam sistem keuangan dunia. Menurutmu, apakah kris lintas negara hanya akan menjadi alat pembayaran yang praktis, atau justru bisa menjadi salah satu langkah penting yang memperkuat posisi rupiah di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan ekonomi, geopolitik, dan teknologi keuangan yang dikemas dengan bahasa sederhana, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.